Halo InBodies, welcome to In-Depth with InBody with me Iwan. Dan episode pertama kali ini seneng banget kita akan membahas tentang apa sih itu InBody dan sebenarnya apa itu body composition. Nah kali ini untuk episode pertama kita akan kedatangan bintang tamu yang akan menjelaskan secara lengkap bagaimana InBody dan apa itu body composition. Halo, hai InBodies, akhirnya ya kita bertemu lagi di episode yang pertama. Sebenarnya bukan bertemu lagi sih, ini pertama kalinya kita membahas tentang InBody, which is In-Depth InBody. Dan kali ini saya telah kedatangan bintang tamu, pastinya udah pada penasaran siapa ya, tapi dia adalah sosok di balik InBody. Kita bisa tanya-tanya tentang InBody ini bagaimana dari sosok ibu satu ini, yaitu Ibu Hilda. Halo, Mbak Hilda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh, sibuk apa nih sekarang nih? Aduh, banyak banget deh sibuknya. Banyak banget sibuknya ya. Oke Mbak Hilda, kan mungkin kalau di Indonesia ini kan, mungkin teman-teman di sini juga masih bingung nih tentang InBody dan Body Composition Analyzer ya nggak sih? Nah, sebenarnya pertanyaan yang pertama yang aku pengen bertanyakan kepada Mbak Hilda ini adalah InBody itu apa sih? Oke, jadi InBody itu adalah dia alat BIA. Dia ini singkatan dari Bioimpedance Analyzer. Oh oke. Gitu. Dia ini dari Korea, di Korea Selatan. Nah, BIA ini adalah alat yang berfungsi untuk mengukur komposisi tubuh. Komposisi tubuh, berarti body composition ya? Betul. Nah, mungkin aku juga agak-agak belum ngerti nih, body composition atau komposisi tubuh tuh itu apakah badan kita aja? Atau hanya apa nih Mbak? Bisa jelasin nggak nih? Jadi body composition itu sebenarnya dia komponen-komponen dalam tubuh kita. Dia komponen-komponen ini yang membentuk berat badan kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nimbang berat badan kan kita cuma tahu berat badan nih. Keseluruhan aja kan gitu. Gitu. Tapi ini kalau dibagi-bagi. ini dibagi-bagi ada macam-macam gitu. Komponennya yang utama tuh apa aja sih Mbak? Jadi kalau di komponennya ini ada pertama cairan tubuh gitu. Cairan tubuh. Termasuk darah bukan sih? Enggak sih, ini enggak juga. Cairan. Ya karena kan kita kalau apalagi kalau misalnya saya nggak salah nih ya, kalau saya nggak salah bahwa tubuh seseorang atau tubuh kita ini terdiri dari 60-70% air atau lebih sebenarnya. Iya betul, jadi sekitar 50-60%. Nah, berat badan kita itu terpenuhi dari cairan. Cairan, oke. Cairan tubuh berarti termasuk yang dalam sel juga nggak sih? Iya betul, jadi cairan ini kalau lihat lebih dalam lagi nih, ada yang di dalam sel, ada yang di luar sel. Oh, ada yang di dalam sel, ada yang di luar sel. Oke. Terus sebenarnya kalau kita tahu body composition itu sebenarnya penting gak sih untuk kita? Karena kan aku taunya ya, mungkin teman-teman yang di rumah juga, InBody juga yang di rumah, taunya cuma, berat badan saya segini, berarti itu udah ideal gitu. Ternyata bukan, salah. Masih perlu lebih dalam lagi nih. Lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya penting buat kita buat tahu tentang komposisi tubuh. Karena tadi kan dia isinya nggak ada cairan, ada otot, ada lemak. Nah, kalau berat badan, misal kita udah diet olahraga. Diet abis-abisan ya, olahraga, jogging, keliling-keliling GBK ya gitu ya. Terus sering tuh dia nimbang gitu. Terus kok masih segini-gini aja beratnya gitu. Terus bener nggak sih dietnya, olahraganya tuh udah tepat belum sih? Gitu kan. Gitu. Terus kan kita jadi mikirnya, mungkin gue salah kali ya dietnya atau gimana gitu kan. Nah, tapi kalau dengan kita mengukur komposisi tubuh, terus kita nimbang nih, ternyata habis diet dan olahraga ini massa lemak saya jadi turun ternyata, dan yang meningkat massa ototnya. Gitu. Jadi ternyata berat badannya tetap nih karena massa ototnya naik, massa lemaknya yang turun. Nah kan kadang-kadang juga mungkin itu yang dibilang sama Mbak Hilda ya, mungkin teman-teman juga pernah mengalami atau merasakan atau pernah ada pengalaman seperti itu, kalau misalnya badan saya udah ideal, udah pede ya, dengan timbangan biasa udah pede, tetapi ternyata begitu menggunakan body composition analyzer
lemaknya masih ada, masih over gitu kan Iya, ya. bisa juga. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau berdasarkan tadi Mbak Hilda penjelasan Mbak Hilda ya, sebenarnya ini penting banget sih kalau menurut saya, karena memang bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan ya nggak sih Betul komposisi banget. tubuh di dalam kita. Oke, good banget. Terus pertanyaan yang ketiga, sorry. Nah, tadi kan untuk body composition penting atau enggak sudah dibahas tuh ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih, Mbak Hilda, sorry ya. Adalah keunggulan InBody. Karena kan kita tahu nih bahwa di body composition analyzer atau medical equipment ini banyak sekali ya, tidak hanya InBody, tapi juga ada beberapa merek yang memang sudah established gitu kan ya. Nah, yang bisa InBody tonjolkan sebagai keunggulannya tuh apa Mbak Hilda? Jadi InBody ini salah satu alat yang dia tuh nggak terpengaruh sama data empiris sebenarnya. Itu bahasanya ya, data empiris. Bahasanya data gitu. empiris nih. Saya juga nggak tahu empiris apa nih. Jadi contoh misal jenis kelamin. Jadi misal umumnya cewek perempuan ya. Perempuan itu dia massa lemaknya lebih banyak daripada laki-laki. Betul. Nah, misalnya kita ngukur, saya pertama ngukur jadi perempuan. Betul. Masukin perempuan. Set, dapat segini hasilnya. Iya. Nah, kalau di InBody, dia ini kan nggak terpengaruh si data empiris seperti usia dan jenis kelamin. Betul. Jadi pas saya ngukur lagi kedua, terus ganti nih laki-laki, hasilnya akan tetap sama. Tetap sama? Oh, oke. Kalau misalnya terpengaruh, misalnya saya ganti laki-laki, bisa jadi massa lemaknya turun. Karena dikiranya laki-laki kan lebih sedikit massa lemaknya. Bisa kayak gitu. Okay. Itu adalah salah satu kelebihan dari InBody. Karena kan biasanya kan juga ya, saya nih pernah nih waktu itu nge-gym dulu pernah nge-gym. Sekarang capek. Oke, jadi dulu pernah nge-gym saya, tiba-tiba saya dihitung dulu nih sebelum saya melakukan kegiatan olahraga di klub. Tiba-tiba saya diukur, kemudian kelihatan tuh ya, karena harus masukin jenis kelamin dan juga usia gitu loh. Nah, jadi kalau InBody ini walaupun misalnya saya ketuker untuk salah pencet misalnya, badan saya ternyata kepencetnya adalah yang female, yang wanita, itu hasilnya akan tetap sama? Iya, tetap sama aja. Oke, berarti tidak ada data, ibaratnya empiris itu disebutnya apa ya? Estimasi mungkin ya? Iya, bisa data estimasi, oke. Selain itu, selain data empiris apa lagi? Iya, jadi InBody juga untuk teknologinya ya, dia pakai multifrekuensi juga. Gitu. Multifrekuensi, oke. Tuh, jadi dia bisa ngelihat cairan tubuh lebih dalam lah gitu. Oke. Nah, terus dia juga pakai 8 titik elektroda dari tangan dan kakinya. Dari tangan dan kaki. Dan desainnya itu dibuat supaya hasilnya itu bisa direproduksi gitu. Dihasilkan kembali. Jadi maksudnya kalau misalnya ukur kedua, ketiga itu hasilnya akan selalu sama lah gitu. Oke. Menggunakan 8 titik elektroda yang selalu sama ya, gitu. Jadi dimulainya pun akan sama nanti, ukurnya akan kelihatan progresnya berarti ya. Betul. Nah, ini yang ketiga apa nih? Atau selanjutnya ada nggak? Ya, jadi InBody ini juga dia mengukur secara segmental dan secara langsung gitu. Secara segmental, secara langsung, oke. Jadi kan kita kalau pas ngukur nih tangannya harus direnggangkan gitu kan, supaya nanti kita bisa ngukur tangannya gimana, badannya gimana, kakinya gimana gitu. Oke, jadi memang perbagian tubuh ya, kalau bisa dibilang ya. Jadi kadang-kadang kan memang kalau misalnya kayak timbangan biasa, kayak cuma ya udah naik aja gitu kan ya, tiba-tiba udah aja jadi segitu kan ya. Tapi kalau ini menggunakan teknologinya itu secara segmental, jadi nanti bisa kelihatan juga hasilnya ya, berarti ya? Iya betul, langsung kelihatan hasilnya untuk perbagian tubuhnya itu gimana. Perbagian tubuh gimana? Oke, wah itu bagus banget ya. Berarti itu adalah keunggulan atau apa ya? Fitur-fitur yang menjadi kelebihan dari InBody. Iya. Bener ya Mbak Hilda ya? Oke, selanjutnya, nah karena kan di sini kan juga kita tahu bahwa InBody ini kan memang kebanyakan ya, kayak saya bilangnya kebanyakan itu digunakan untuk di studio gym ya, tempat fitness center dan juga di rumah sakit. Tapi bisa nggak sih ini digunakan untuk anak-anak dan lansia? Oh, bisa banget. Bisa banget. Jadi InBody ini sebenarnya bisa digunakan dari anak-anak sampai lansia tuh bisa. Bisa ya, oke. Biasanya kalau untuk anak-anak itu
mengukur dengan body komposisi dari InBody ini, apa yang diukur Nah, biasanya? gitu. Jadi kalau pada anak-anak itu penting untuk lihat massa ototnya. Massa otot itu hubungannya dengan pertumbuhan anak itu. Perkembangannya gimana? Iya. Tumbuh kembangnya anak ya? Oke, ini biasanya ada batasan usia nggak dari anak-anak nih? Kalau kita sih sebenarnya nggak ada ya. Yang penting anaknya itu dia sudah bisa berdiri tegap, terus dia juga kakinya udah bisa nyampe di titik elektrodnya itu gitu. Jadi biasanya memang sih minimal 3 tahun. 3 gitu. tahun. Tapi yang penting anaknya kakinya sudah bisa mencapai titik elektrod. Oh gitu, udah bisa napak lah ya, Napak dia, udah bisa di napak ya, itu. karena alatnya kan juga lumayan ya bisa Iya. untuk berdiri gitu ya. Oke, kalau untuk lansia biasanya apa yang diukur nih Mbak Hilda? Kalau dari lansia? Kalau lansia itu juga, biasanya kita ngelihat dari massa otot untuk sebenarnya lebih kepada risiko sarkopenia. Kalau pada orang tua, sarkopenia itu sebenarnya penurunan massa otot. Paling besar pengaruhnya dari usia, karena memang sudah alaminya semakin bertambah usia kan dia akan nurun massa ototnya. Iya, betul, Nah, ini dia itu sebenarnya bisa pengaruh ke meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes, itu juga bisa pengaruh dari situ. Penyakit-penyakit degeneratif. Yap, Oke. Nah itu ya, jadi untuk teman-teman ini bisa banget digunakan tidak hanya untuk yang masih muda atau yang masih produktif saja, tapi memang untuk anak-anak juga bisa ya, dilihat bagaimana tumbuh kembangnya anak-anak tersebut dan juga dari lansia. Iya. Ya, lansia itu digunakan untuk melihat massa ototnya, karena kan memang sih kalau kita lihat juga ya, kalau memang udah semakin dewasa, berarti kan akan semakin berkurangnya metabolisme juga ya, seperti itu ya. Jadi bagus sekali untuk memonitor gimana perkembangan dari anak-anak sampai lansia ini bisa dipakai semua. Terakhir Mbak Hilda, Yap. siapa aja nih yang udah menggunakan InBody? Karena kan kita juga pengen tahu ya, maksudnya siapa yang sudah menggunakan InBody, terus juga apakah memang sudah seluas itukah digunakan oleh consumer-consumer di Indonesia? Jadi kalau rumah sakit ya, di rumah sakit. Oh, rumah sakit, oke. Rumah sakit, sebenarnya banyak sih rumah sakit, gym, company, itu banyak yang udah pakai InBody. Sudah pakai InBody. Iya. Boleh sebutkan nggak di antaranya aja nih rumah Iya. sakit? Kalau di rumah sakit itu ada Mayapada, Mayapada, ada Premier Bintaro, Premier Bintaro, ada Bina Medica, ada Nuraida. Rumah sakit Ibu dan Anak Rumah Nuraida sakit- ya? Rumah sakit Ibu Oke. dan Anak Nuraida. Kalau untuk gymnya? Kalau di gym itu ada 20 Fit. 20 Fit. Itu pakai InBody. InBody. Terus F45. Oh, F45 ya, beberapa cabangnya ya. Cabangnya pakai InBody. Terus ada di Urban Gym, Urban Gym. Way Gym. Masih banyak lagi sih. Masih banyak lagi. Masih. Nah, itu juga tidak hanya dari rumah sakit dan juga gym ya, tapi banyak juga klinik-klinik yang Klinik-klinik kecantikan menggunakan juga. kecantikan juga menggunakannya. Oke, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih infonya Mbak Hilda. Iya, sama-sama. Terima kasih banget paling tidak kita udah tahu nih gambaran sedikitnya tentang InBody itu seperti apa dan siapa saja penggunanya. Mbak Hilda, terima kasih banyak. Nanti kalau kita undang lagi, mau ya datang ya. Ya mau dong. Oke, InBody sampai sini dulu aja. In Depth with InBody, kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye.